Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 22 September 2021. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus terus menyertai kehidupan kita yang pastinya membawa kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini, 2 Tawarik pasal yang ke-17, kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan belajar bersama, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih hari yang baru Tuhan percayakan pada kami. Kami sungguh bersyukur atas penyertaan dan berkat Tuhan sepanjang waktu yang sudah kami lewati. Dan kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan untuk kami dapat mampu melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu, yakni melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah diri kami siap sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya kita memiliki kewajiban untuk mewariskan iman kita kepada orang lain, terlebih kepada keluarga kita. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita memberitakan Injil, sesungguhnya kita ingin mewarisi iman kepada orang lain. Karena kita meyakini bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sehingga banyak orang membutuhkan Yesus untuk keselamatan mereka. Nah demikian juga di dalam keluarga kita, terlebih ketika kita mempunyai anak, ada penyerahan anak ya. Orang tua berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat untuk membawa anak ini kepada Kristus. Dan biarlah kehidupannya boleh percaya kepada Tuhan Yesus karena mereka mau mendapatkan warisan iman dari orang tuanya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam teks yang kita baca pada hari ini pasal 17, bagaimana kita belajar warisan iman ini merupakan warisan yang sangat berharga. Sekalipun sama-sama menuliskan tentang sejarah Israel dalam kitab 2 Tawarik ini ya, lebih menyoroti relevansi iman yang dihidupi oleh raja dan segenap bangsa. Raja yang baik hidup menurut warisan iman kepada Allah Israel. Sekali lagi, raja yang baik hidup menurut warisan iman kepada Allah Israel. Contoh di dalam 2 Tawarik pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-19 ini, yaitu kehidupan Raja Yosafat yang mewarisi kerajaan dari ayahnya Asa yang hidup menurut perintah Tuhan. Dalam ayat yang ketiga dan yang keempat saya bacakan, dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikut jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Yosafat, hidup menurut warisan ayahnya Asa dan juga warisan dari Raja Daud yang tidak menyembah Baal-Baal. Apa yang terjadi? Sekali lagi, kalau Tuhan senang terhadap apa yang dilakukan oleh umatnya termasuk raja yang diurapi, Tuhan mengukuhkan kekuasaannya, itu berkatnya ya. Mengukuhkan kuasaannya, mendapatkan persembahan, menjadi kaya dan terhormat. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, selalu di dalam perjanjian lama ketaatan mendatangkan berkat. Ya, karena mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Nah kalau kita perhatikan, ketaatan Yosafat menjadikan kerajaannya kukuh, mendapatkan persembahan, demikian juga kekayaan dan
kehormatan. Hidup menurut jalan Tuhan itu menjadi kuncinya, dan juga menjauhi berhala-berhala. Ayat yang ke-6 dikatakan demikian, dengan tabah hati ia hidup menurut jalan Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Yosafat memerintahkan pembesar-pembesarnya dan juga orang Lewi dan para imam untuk berkeliling mengajarkan kitab Taurat kepada rakyat Yehuda. Ya, dijelaskan di dalam ayat yang ke-7 sampai yang ke-9 demikian. Ya. Pada tahun ketiga pemerintahannya ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadja, Zakaria, Nathaniel, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Zebaja, Asael, ya, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Sungguh luar biasa apa yang dilakukan oleh Yosafat, karena dia tahu bahwa Yosafat adalah pilihan Tuhan. Demikian juga Yehuda telah ditentukan oleh Tuhan untuk jadi berkat bagi bangsa di sekitar, sehingga dia mau mengembalikan bangsa Yehuda khususnya, ya, untuk hidup taat kepada Tuhan, hidup menurut jalan Tuhan dan menjauhi berhala-berhala. Ya, dan ini apa yang dilakukan oleh Yosafat menimbulkan kegentaran akan Tuhan juga bagi bangsa-bangsa yang ada di sekelilingnya. Ya, sekali lagi, ketika Tuhan disembah, maka itu menjadi keseganan dan kegentaran bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitar. Karena memang pengalaman Israel dari mulai mereka keluar dari tanah Mesir, masuk tanah perjanjian, ya, mengalahkan bangsa-bangsa, sesungguhnya mereka mendapatkan kemenangan terhadap peperangan yang terjadi karena Tuhan yang membuat semuanya itu, bukan karena kehebatan mereka, tetapi karena Tuhan yang membuat mereka menang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di masa Yosafat ini kekuatan militer secara khusus dicatat dengan pembangunan benteng dan kota pebekalan. Ya. Dan daftar puluhan hingga ratusan ribu orang perang. Ya. Demikian juga para pahlawan yang gagah perkasa dengan panglima dan persenjataan mereka. Itu di dalam pasal 17 ayat 12 sampai yang ke-19. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun catatan militer pada zaman Yosafat ini sangat kuat, sebenarnya kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Yosafat tetap kecil, ya, dibanding dengan negara adidaya seperti kerajaan Mesir, Asyur ataupun Persia. Bahkan bangsa-bangsa tetangganya seperti Filistin, bangsa Moab, Amon, ya, menjadi ancaman bagi kehidupan bangsa Israel dan juga bangsa Yehuda. Raja Yosafat sadar bahwa iman kepada Tuhan adalah warisan yang menyatukan dan menguatkan bangsanya. Karena kekuatan mereka adalah Tuhan yang telah memanggil mereka menjadi umat pilihannya. Nah, Yosafat hidup beriman kepada Tuhan sehingga ia menjauhkan bangsanya dari penyembahan berhala dan mengajar mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Memelihara warisan iman membawa ketakutan yang dari Tuhan menyebar kepada kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Itu dalam ayat yang 10 mengatakan, ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat.
Siapa yang buat semuanya itu? Tuhan, ya. Sehingga mereka tidak berani. Karena itu pentingnya untuk kita beriman kepada Tuhan, menjadi satu kekuatan untuk menjalani kehidupan, maka akan ada kegentaran dari bangsa-bangsa di sekitar. Bapak Ibu Saudara-saudara, Indonesia dikenal juga dengan negara yang beraneka ragam imannya. Keberagaman itu menuntut kita untuk mengembangkan dialog, ya, kebersamaan di antara perbedaan iman yang ada. Kalau iman tidak bisa dipersatukan, tetapi orang beriman, orangnya ya, bisa berdialog, ya, di tengah perbedaan yang ada. Iman kepada Kristus dan kerajaan Allah seharusnya mendorong orang Kristen untuk hidup di dalam damai sejahtera, di dalam kebenaran yang mereka imani, dan juga keadilan di tengah masyarakat. Dan sesungguhnya ketika orang percaya menerapkan prinsip iman yang mendatangkan damai sejahtera, kebenaran, dan keadilan, ini adalah kesaksian iman yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Dan inilah yang perlu kita tumbuh kembangkan sebagai warisan iman, menjadi berkat bagi sesama. Terlebih juga kalau kita sebagai orang-orang percaya wajib memiliki komitmen untuk bisa mewariskan iman kita kepada anak-anak kita, sehingga mereka pun memiliki iman yang benar. Iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan berkaitan mengenai warisan yang berharga ini boleh menjadi berkat bagi kita, yang kita terapkan dengan mewariskan iman baik kepada keluarga, demikian juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, yang kami puja sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas firman Tuhan. Kau mampukan untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami. Kami boleh menjadi pewaris iman yang sudah kami dapatkan, demikian juga kami wariskan dalam kehidupan kami, bagi keluarga maupun juga orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.